Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya kembali mengingatkan kepada sahabat Circle sekalian untuk memakai akun Zoom sesuai dengan nama yang telah didaftarkan kepada pihak kami dan mengisi link presensi yang telah kami bagikan di chat room Zoom ya Bapak Ibu. Dan juga saya sedikit memberikan pengumuman bahwa di hari Senin tanggal 29 September ini Circle mengadakan kebab yaitu kelas belajar bersama dengan tema memanusiakan manusia. Nah, kali ini akan diampu oleh Bapak Ari Janto, yaitu seorang penulis buku dan praktisi pengembangan anak dan masyarakat di Afrika. Jadi kalau melihat dari pembicaranya, kita mungkin akan mendapatkan banyak hal baru ya Bapak Ibu mengenai anak gitu. Dan juga Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan kembali bahwa di bulan depan Circles akan mengadakan kalbu. Kalbu itu adalah kelas Rabu yang akan diadakan di jam 7 sampai 9 malam dengan pembicara Profesor Dr. Frans Magni Suseno. Dan tema yang akan dibawakan adalah mengenai tantangan-tantangan etika zaman ini. Nah, bagi sahabat Circles yang tertarik dengan kedua kelas yang akan datang tersebut, sahabat Circles dapat menghubungi Minci di 083 kali 6193 103. Saya ulangi kembali di 083 kali 6193 103. Oke, baik, kita akan langsung saja masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi saya ingin ingatkan kembali jika memberikan tanggapan ataupun pertanyaan silahkan memberikannya secara langsung dan saya akan memilih penanya-penanya pada malam hari ini. Oke, untuk penanya pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Hadinata Triputra Bano. Saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, hal yang menarik tadi ada kalimat yang mengatakan bahwa, atau konsep berpikir dari Hegel bahwa tanpa dunia Tuhan bukanlah Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini berarti Tuhan membutuhkan pengakuan atas dirinya? Karena bagi saya, bukankah ia itu tetap menjadi Tuhan tanpa adanya pengakuan dari manapun? Apakah eksistensi Tuhan itu harus ditentukan oleh pengakuan dunia? Apakah Tuhan itu tidak puas menjadi dirinya sehingga ia harus membutuhkan pengakuan itu sendiri? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hadinata. Jadi Tuhan itu menciptakan dunia. Sebenarnya menciptakan dunia harus dipahami dalam arti merealisasikan dirinya dalam bentuk dunia, ya, bukan karena ingin pengakuan, tetapi agar dia menjadi nyata sebagai Tuhan. Itu dikatakan Hegel, ya. Jadi dunia itu adalah Tuhan dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang material, ya. Kalau Tuhan itu tidak menciptakan dunia, dia juga Tuhan, tapi dia Tuhan yang abstrak, Tuhan yang tidak nyata sebagai Tuhan, ya. Ketuhanan Tuhan menjadi nyata justru karena dia menciptakan dunia, lalu dia menjadi Tuhan. Tetapi jangan dipahami seakan-akan dunia itu terpisah dari Tuhan, ya, beroposisi. Tidak. Di satu sisi memang beroposisi, tapi di sisi lain juga menyatu, ya. Itu identity indifference, ya. Di satu sisi Tuhan itu dengan dunia karena dunia adalah Tuhan dalam bentuk yang materi, tapi di sisi lain dunia itu juga berbeda dari Tuhan karena Tuhan itu roh, dunia itu materi, gitu, ya. Jadi itu dua hal yang, ya, dialektika, ya, saling mengandalkan, saling mencakup, ya. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan dan ingin memahaminya, maka dalam konsep Tuhan itu juga harus dipahami dunia ini seluruhnya. Karena itu kalau kita memahami Tuhan sebagai makhluk yang berada transenden dari dunia, itu pemahaman yang abstrak, bukan pemahaman yang komprehensif. Pemahaman yang komprehensif mengenai Tuhan adalah melihat Tuhan sebagai Tuhan plus dunia. Karena dunia ini adalah hasil realisasi dirinya. Sebagaimana tadi pematung itu, ya. Kalau kita memahami pematung itu, maka kita harus juga memahami dengan patungnya. Karena patungnya itu adalah hasil realisasi dirinya. Jadi bukan karena dia ingin Tuhan, ya, tetapi sudah merupakan
hasil apa atau katakanlah semacam keniscayaan logis ya dari Tuhan itu untuk menyatakan dirinya, ya, untuk merealisasikan dirinya agar dia konkret sebagai Tuhan. Kira-kira begitu Pak Hadinar. Ya, baik. Terima kasih Pak Hadinata atas tadi pertanyaan ataupun tanggapannya, dan kita langsung ke penanya ataupun penanggap berikutnya dari Bapak Muniri Pako. Saya persilahkan. Halo. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Entah ini pertanyaan atau tanggapan ya, cuman saya sangat bersyukur sekali dengan penjelasan Pak Sitorus tentang filsafat Hegel. Justru saya sepertinya lebih lebih paham apa yang dimaksud 4 kalimat tauhid yang ada di dalam Al-Quran. Jadi seolah-olah ada logika yang sama tentang filsafat ketuhanan yang disampaikan oleh Hegel dengan filsafat ketuhanan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi begini Pak Sitorus, dalam Al-Quran itu ada 4 kalimat tauhid. Jadi ada la ilaha illallah, itu tiada Tuhan selain Allah. Terus kemudian ada la ilaha illahua, tiada Tuhan selain Dia. Terus kemudian yang ketiga, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain kamu. Yang terakhir, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain saya. Nah, setelah saya pahami dari yang dijelaskan oleh Pak Sitorus tadi itu, saya mencoba mengait-ngaitkan sepertinya yang dimaksud yang hubungannya dengan roh absolut tadi itu dengan logika ada hubungannya dengan proses penciptaan manusia terlebih dahulu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka akan melahirkan logika itu sendiri. Kalau pakai kalimat tauhid tadi itu la ilaha illahua, dengan sendirinya la ilaha illallah itu melahirkan la ilaha illahua. Huwa itu artinya dia yang abstrak, dia yang di sana maksudnya. Orang masih menebak-nebak dengan logikanya. Begitu huwa, ketika Tuhan itu mengejawantah dalam segala yang ada di dalam dunia itu, maka itu sudah masuk pada area la ilaha illa anta. Jadi anta itu artinya kamu, yang artinya, yang maksudnya itu semua yang berhubungan dengan kita dan terlihat oleh mata kita dan kita bisa rasakan dengan keseluruhan panca indera kita. Terus kemudian setelah la ilaha illa anta itu baru kemudian nanti kan ada manifestasinya dalam tadi itu menjadi yang terakhir itu Pak tadi itu Roh. Pengejawatan terakhir setelah logika, terus kemudian alam lalu filsafat roh gitu ya. Filsafat roh itu maksudnya ketika sudah termanifestasikan dalam diri. La ilaha illa ana itu tiada Tuhan selain saya. Jadi saya dalam arti di sana itu Tuhan menyatu dalam kedirian kita itu, dan kita ketika menjadi Roh Kudus gitu dalam bahasa Kristiani, maka manusia akan menjadi khalifatullah fil ardi. Dalam bahasa di kita itu di Islam ada wakil Tuhan, menjadi wakil Tuhan di dunia gitu. Saya kira begitu. Apakah saya terus terang Pak Sitorus, saya tidak begitu paham tentang Hegel. Di buku saya itu hanya ngutip dikit-dikit tentang Hegel. Loh, ini kok kayak logikanya Hegel gitu. Jangan-jangan Hegel itu juga orang sufi Pak Sitorus. Jadi logikanya orang sufi itu ya sama aja filsafat ketuhanannya. Mohon tanggapan untuk yang terakhir ini.
Terima kasih Pak Sitorus. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak Muniri ya. Saya bisa Oke. memahami tadi tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Dia, tiada Tuhan selain kamu, tiada Tuhan selain saya itu ya. Jadi Ya. dalam kerangka Hegel itu bisa dipahami ya, semacam gerak dialektis gitu ya. Dari Allah menjadi Dia, kamu menjadi objektif ya, lalu kembali lagi ke dirinya gitu. Jadi itu menjadi sebuah gerak dialektika gitu ya. Nah, mungkin jadi itu bisa dipahami dari perspektif Hegel. Hegel juga seperti itu ya. Nah, Hegel itu juga banyak menulis mengenai Islam ya, dan agama Islam. Dia juga menulis mengenai itu. Dia pasti belajar ya mengenai itu ya. Tetapi bahwa tadi Pak Muniri itu bisa mengaitkan itu, menurut saya itu hal yang menarik ya. Ada semacam paralelisme ya. Hegel juga mengatakan bahwa manusia juga adalah makhluk yang ilahi gitu, atau imago Dei atau image gitu ya. Yang ilahi pada diri manusia adalah pikirannya, karena pikiran manusia tidak terbatas ya, dia bisa memikirkan apa saja ya. Nah, jadi itu tanggapan saya Pak. Itu menurut saya interpretasi yang bagus ya, dan melihat kemiripan di antara gagasan Hegel sebagai pemikir besar yang juga menulis cukup panjang mengenai Islam dalam bukunya. Hegel itu menulis mengenai Islam dalam filsafat sejarah, dalam filsafat agama, dan juga dalam seni ya, seni-seni Islami dia juga tulis. Begitu Pak Muniri. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan ataupun tanggapannya Pak Muniri, dan langsung saja kita ke penanggap dan penanya berikutnya, yaitu Bapak Daniel Musa. Saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak Sitorus. Ya, daripada hasil pemaparannya tadi, kalau tidak salah dengar Pak Sitorus mengatakan bahwa Hegel ini adalah seorang Protestan, ya. Dan kemudian terkait itu, apakah yang dipahami oleh Hegel ini Tuhan yang dimaksudkan di sini apakah itu secara rasional atau secara agamawian, seperti saya Nasrani, saya percaya kepada Tuhan Yesus, di mana tadi berkaitan ya, di mana tadi sempat juga dibahas mengenai Tuhan itu maha besar, ya, Tuhan itu tidak terbatas, ya. Di dalam kekristenan juga seperti itu, ya. Tuhan itu maha besar, dan Tuhan itu juga bisa membatasi dirinya untuk menjadi manusia. Nah, jadi daripada paham Hegel ini, apakah dia memandang Tuhan itu sebagai rasional atau dia memandang Tuhan itu sebagai agamawian? Ya, mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel ya. Jadi dua-duanya ya. Artinya begini. Jadi Hegel itu memberikan kepada kita bagaimana memahami Tuhan secara rasional, yakni dengan konsep-konsep tadi. Ya, dia menciptakan dunia, merealisasikan diri. Tapi di sisi lain dia juga memperlihatkan dalam filsafat agamanya tentu bagaimana itu Tuhan itu dipahami secara kepercayaan agama. Ya. Tetapi memahami Tuhan menurut dia yang paling sesuai dengan hakikat Tuhan itu sendiri bukan dalam agama, tapi dalam filsafat ya. Yakni Tuhan dipahami sebagai konsep tadi itu, yang serba mencakup itu. Ide mengenai Tuhan ya. Itu sebenarnya yang mau dikatakan. Jadi dia memperlihatkan kepada kita bagaimana memahami Tuhan secara rasional. Secara logis rasional dengan konsep-konsep tadi yang ciptakan dirinya, membuat dirinya menjadi alam objektif, lalu kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Tapi yang menarik adalah kalau Tuhan itu tidak terbatas. Ini yang penting. Dan ini kontribusi dia. Apa artinya kalau dikatakan Tuhan tidak terbatas? Apakah misalnya Stabilo ini? Apakah Stabilo ini adalah Tuhan? Ya. Kalau Stabilo ini bukan Tuhan, maka berarti Stabilo ini membatasi Tuhan. Artinya Tuhan ada di luar. Ya. Kan Tuhan itu tidak terbatas ya, berarti tidak ada yang membatasi dia. Itu berarti Stabilo ini juga Tuhan.
ini bukan Tuhan, maka Tuhan itu di pinggir-pinggirnya saja ya. Jadi Tuhan menjadi terbatas gara-gara stabilo ini. Nah, Hegel memahami yang disebut dengan tidak terbatas adalah Tuhan yang mampu membuat dirinya menjadi terbatas. Jadi dia memang tidak terbatas, tapi dia membuat dirinya menjadi terbatas. Oleh karena itu, yang terbatas itu juga adalah dirinya sendiri. Ya, jadi stabilo ini juga bisa dikatakan Tuhan diciptakan melalui manusia yang juga adalah Tuhan, gitu ya, dan juga adalah manifestasi dari diri Tuhan, gitu ya. Begitu penjelasan. Jadi ketidakterbatasan itu bukan berarti yang limitless, melainkan adalah ketidakterbatasan yang membuat dirinya menjadi terbatas, dan karena keterbatasan itu adalah hasil realisasi diri dia, maka keterbatasan itu ada dalam dirinya. Ya. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu ketidakterbatasan, itu harus dipahami sebagai ketidakterbatasan plus keterbatasan. Jadi stabilo ini tidak membatasi Tuhan. Ya. Dia adalah juga Tuhan dalam bentuk hasil kerja roh-roh manusia yang diciptakan oleh Tuhan, gitu ya. Karena itu tadi, kalau dia dipahami sebagai ketidakterbatasan, maka tidak boleh ada yang membatasi dia. Itu berarti ini juga bisa dipahami dalam arti itu harus masuk dalam konsep Tuhan. Makanya dia mengatakan panentheisme, ya, segala-galanya termasuk dalam Tuhan. Kira-kira begitu Pak Daniel. Semoga bisa dipahami. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapan ataupun pertanyaan dari Bapak Daniel Musa. Dan kita akan lanjut ke penanya berikutnya kepada Bapak Hendrawan Saragi. Saya persilahkan. Terima kasih. Tadi Pak Sitorus mengatakan bahwa Hegel itu mengkritik tentang liberalisme, ya Pak, kebebasan. Ya. Saya pernah ingat, apakah betul Pak, Hegel itu berarti ada dosanya ini karena dipahami oleh Marx, sehingga Marx itu yang dengan idenya bahwa pemerintah yang sangat kuat itulah yang diperlukan oleh masyarakat, begitu Pak. Apakah benar seperti itu Pak? Terima kasih. Nah, tentu tadi kalau mengenai Marx itu sebenarnya yang mau dilakukan Marx itu adalah mendaratkan ajaran Hegel yang sangat rasional, filosofis itu, tapi itu hanya dalam pikiran, dalam konsep, ya. Itu yang mau didaratkan ke dalam realitas, agar penderitaan, kemiskinan, ya, ketidakadilan yang ada dalam realitas itu bisa teratasi, ya. Karena Hegel kan bilang bahwa manusia itu bebas, ya, tapi kenyataannya kan manusia tidak bebas, kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi itu satu yang mau dilakukan Marx, dan kedua, Marx juga meminjam dari Hegel itu konsep dialektika, ya, karena konsep-konsep Marx tentang manusia, tentang kapitalisme dan lain-lain itu juga sangat dialektis, ya. Nah, Hegel itu mengkritik liberalisme karena liberalisme itu bersifat melihat manusia secara atomistik, gitu ya. Atomistik artinya seakan-akan manusia itu terisolasi satu sama lain, individualitas ditekankan, ya. Hegel bilang itu tidak mungkin. Manusia itu makhluk sosial yang selalu hidup dalam sebuah masyarakat, dan bagaimana dia hidup, berpikir, berkultur itu sangat dipengaruhi oleh masyarakat, ya. Jadi dalam diri individu itu juga ada masyarakat, ya. Itu identity indifference, ya. Tapi individu dan masyarakat juga tentu berbeda, ya, identik dan sekaligus berbeda. Itu kira-kira secara singkat Pak kalau mengenai liberalisme, ya. Jadi Hegel itu mengkritik liberalisme karena itu menurut Hegel itu tidak realistis. Tidak ada manusia seperti itu yang individualistis dalam konsepsi itu. Kira-kira begitu Pak Hendrawan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan ataupun tanggapannya Pak Hendrawan. Dan kita akan lanjut ke penanya perempuan, yaitu Ibu Lisa Astuti. Saya persilahkan.
Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih moderator dan Pak Sitorus untuk pemaparannya. Dari konsep berpikir Hegel mengenai Tuhan, bahwa Tuhan sebagai subjek yang merealisasikan dirinya menjadi objektif melalui tesis, antitesis, dan sintesis ini. Lalu kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tadi bahwa hal yang negatif selalu berdampingan atau berjalan bersama dengan hal positif, gitu ya kira-kira. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana jawaban Hegel ketika eksistensi Tuhan dipertanyakan dalam misalnya kerusakan alam atau penderitaan dunia manusia tentunya. Kira-kira bagaimana jawaban Hegel? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa. Itu jadi Hegel itu kan seorang yang sangat optimis, generasi atau buah manusia pencerahan, sangat optimis gitu ya. Dengan filsafat sejarahnya juga sangat optimis ya. Jadi Hegel itu, jadi gini, kalau Anda mengerti teodise ya, teodise itu kan pertanyaan mengenai keadilan dan kebenaran Allah ya. Misalnya kisah dalam itu ya, Ayub ya, Nabi Ayub. Itu kan masalah teodise ya. Ada di dunia ini ada penderitaan, ada kesulitan, ada segala macam itu ya. Tapi itu justru membuktikan kebenaran Tuhan. Nah, keseluruhan sistem Hegel itu adalah sebuah bentuk teodise, pembenaran diri Tuhan. Jadi, sekalipun di dunia ini banyak penderitaan, ya, tapi penderitaan itu justru positif. Ya. Dimaknai positif, bukan berarti penderitaan itu diinginkan ya. Artinya bagaimana kita memahami penderitaan. Bahwa di sini ada kerusakan alam, ya, itu juga ada yang positif dari situ. Usaha-usaha konservasi alam justru muncul dari situ. Penghijauan justru muncul dari situ ya. Sekalipun di dunia ini banyak kelaparan, tapi juga kelaparan itu justru mendorong kita untuk menciptakan katakanlah sumber-sumber pangan alternatif. Sekalipun di dunia ini banyak perang, itu juga menciptakan kita untuk lebih menghargai perdamaian. Jadi penderitaan segala macam itu justru bukan menjadi bukti bahwa Tuhan tidak ada, itu justru membuktikan bahwa Tuhan ada. Jadi Hegel mengatakan ya perjalanan diri roh itu memang tidak semata-mata murni positif gitu ya, tapi juga melalui yang negatif. Dia mengatakan dunia ini adalah golgatanya roh itu sendiri gitu ya. Bagaimana roh juga membiarkan dirinya disalib agar dia bisa mencapai sintesa gitu ya. Jadi Hegel itu memahami kalau filsafat sejarah Hegel itu digambarkan dia bukan lurus begini secara ke atas ya, tapi dia kayak spiral ya, ada turun naik gitu ya, tapi secara umum naik ya. Ada gerak turun naik, tapi secara umum naik gitu ya. Dalam dunia ini memang banyak penderitaan, tetapi tidak kurang banyaknya juga kebahagiaan gitu ya. Kira-kira seperti itu dia. Dia juga mengatakan bahwa sekalipun banyak hal-hal negatif, tetapi yang negatif itu juga positif. Yang tadi itu ya. Tidak ada sesuatu yang murni negatif. Bahwa sesuatu itu ada dalam kenyataan sudah menunjukkan bahwa sesuatu itu positif. Kira-kira seperti itu Bu Lisa ya. Jadi nah itu pesimisme, optimisme dalam melihat sejarah gitu ya. 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 Oke, baik. Kita akan lanjut berikutnya. Tapi sebelumnya terima kasih Bu Lisa untuk pertanyaan ataupun tanggapannya, dan kita lanjut ke Kak Nurudin. Saya persilahkan. Halo, bisa didengar ya? Ya, terima kasih Pak Sitorus, menarik sekali pembahasannya. Saya ada dua pertanyaan Pak. Jadi begini, kalau saya melihat itu kan Hegel itu menjadi ini ya, karena tadi kan pertama monisme, jadi kan alam dan Tuhan itu pasti satu kan gitu, bukan dipisah, dualisme ketat, ini Tuhan ya alam. Saya melihat tadi sebenarnya kan ada 3 poin besar tadi ya, logika, filsafat alam, dan filsafat roh.
Jadi saya melihat itu logika itu adalah ketika ide-ide masih di dalam pikiran Tuhan begitu atau semacam itu. Dan kemudian filsafat alam ketika itu memanifestasi secara fisik ya, menjadi tubuh alam dan kemudian manusia. Dan itu berakhir ketika tubuh manusia sudah terjadi dan kemudian dilanjutkan dengan filsafat roh. Di sini saya melihatnya sebagai perkembangan jiwa manusia, entah jiwa itu sebagai individu, ada negara dan lain-lain, kan sudah eranya manusia. Jadi kalau saya melihat tadi kalau dikaitkan dengan evolusi dan lain-lain, jadi manusia itu adalah akhir dari evolusi menurut Hegel ini. Jadi apakah misalkan ini, kalau ini kan berbeda dengan Darwinisme kan membayangkan evolusi itu ya sans, jadi manusia itu ya bukan akhir. Jadi sepertinya ini kalau Hegel ini manusia ini akhir dari evolusi, dan jadi bayangan Hegel pun pasca manusia itu tidak ada. Saya minta keterangan dari Pak Sitorus tentang apakah berarti Hegel itu ya manusia itu yang akhir, jadi kemudian yang berkembang ya kemudian jiwanya menjadi sempurna. Jadi pasca manusia pun tidak ada bayangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin pendapatnya dari Pak Sitorus tentang kalau tadi Hegel kan membalik ya, jadi yang abstrak sama yang konkret loh. Saya melihat kalau itu kita melihat dari Tuhan itu sebagai tadi ide itu sebagai potensi, dan kemudian aktualisasi itu adalah tadi menubuh lewat dialektika sejarah tadi, lewat filsafat alam dan filsafat roh, itu berarti kan artinya sebenarnya yang nyata itu, yang konkret itu adalah ide itu yang menjadi penyebabnya. Ibaratnya Tuhan tadi, Tuhan itu maha kuasa ya, realisasinya kuasaannya itu apa sih ya, dimaterialisasikan. Tuhan maha baik, yang baiknya itu seperti apa kan nggak kelihatan tadinya. Justru dia menjadi sebab itu yang kemudian diaktualisasikan menjadi akibat, maka kemudian jadi masuk akal kalau Hegel tadi membalik. Yang konkret itu sebenarnya yang ide gitu kan, yang sementara yang ini kan cuma realisasi dari ide aja. Itu apa seperti itu ya, Pak Sitorus? Terima kasih, Ibu, mohon tanggapan. Terima kasih Pak Nurudin ya. Jadi memang ya para filsuf pencerahan itu memang sangat percaya pada manusia ya. Jadi manusia itu adalah akhir dari puncak dari evolusi ya, dan sejarah manusia tetap bergerak maju ya, menuju tujuannya adalah menuju yang semakin besar. Semakin besarnya seperti apa tidak ditunjukkan ya. Nah, itu yang kemudian membatasi itu. Siapa itu yang muridnya Kojève yang dari Amerika itu, The Last Man and the End of History. Itu yang Fukuyama ya. Fukuyama membatasi itu bahwa sejarah umat manusia berhenti pada demokrasi liberal gitu ya. Itu tentu sebuah interpretasi, tapi Hegel tidak mengatakan di mana sejarah akan berhenti ya. Sepanjang manusia masih ada, sejarah akan tetap bergulir. Tapi di mana berhentinya kita nggak tahu ya. Itu sebuah interpretasi saja, dan itu juga ahli Hegel juga tidak akan menerima itu gitu ya. Itu kan lebih politis ya. Jadi memang akhir sejarah puncak evolusi pada manusia, tapi ini tidak boleh kita paham ya. Jadi keseluruhan sistem Hegel itu tadi itu adalah kalau kita mau memahami keseluruhan alam semesta ya, dan Tuhan gitu ya, dan roh-roh yang terbatas. Roh-roh yang terbatas di sini bisa lukisan, seni, bisa agama, bisa filsafat, bisa mekanika, kimia, dan segala macamnya. Itu sebenarnya yang mau dikatakan dia mengenai evolusi itu. Yang kedua, yang nyata itu adalah ide, dan itu adalah idealisme. Jadi memang demikian dia, karena kan makanya dia mengatakan yang benar itu adalah yang menyeluruh, dan yang menyeluruh itu kan tidak bisa dilihat. Yang menyeluruh itu seperti tadi konsep Tuhan itu hanya bisa dalam ide kita mengenai Tuhan ya. Dan di situ letak idealismenya ya. Sementara kalau kita hanya melihat dunia ini saja tanpa melibatkan yang transenden Tuhan, maka itu adalah konsep mengenai Tuhan yang abstrak ya. Jadi bahwa kemudian dia sangat menekankan ide itu. Oke, tadi Anda mengatakan potensialitas dan aktualitas, itu juga bisa, tetapi kemudian lalu sintesanya apa gitu ya. Kalau hanya potensialitas dan aktualitas kan itu berhenti di situ. Sementara Hegel menuntut sintesa gitu ya. Itu makanya juga Hegel tidak bisa disamakan dengan yin dan yang gitu ya. Ada semacam dua kekuatan hitam putih gitu ya. Harus ada sintesannya gitu ya. Kalau potensialitas dan aktualitas kan itu masih dualisme ya. Sintesannya di mana gitu ya. Nah, itu yang menarik dari dia, sehingga dia dengan konsep dialektika itu bisa merangkum ya segala hal ya, bahwa dengan memahami segala hal itu kontradiktif,
kontradiksi, pertentangan-pertentangan, maka dia menjelaskan konsep-konsep dengan menarik ya, bagaimana Tuhan, individu juga ya. Seperti itu Pak Nurudin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Nurudin. Dan lanjut kita ke penanya berikutnya. Oke, baik, di sini ada Bapak Wadyo Pasaribu. Saya persilahkan. Selamat malam, Amang Sitorus. Terima kasih uraiannya secara jelas dan terpilah. Ini ada dua pertanyaan, satu pertanyaan yang relevan, satu sempalan. Yang pertama, dengan cara berpikir konkret, yaitu melihat sesuatu dalam keseluruhan konteks di mana sesuatu itu berada, saya semakin terang bahwa Hegel lah yang memulai pemahaman filsafat tentang sejarah itu dimulai. Karena ada proses evolusi roh itu. Tetapi sekaligus saya merasa ada pertanyaan, apakah situasi itu membuat manusia itu seperti kurang diperhatikan gitu, hanya sebagai momen saja dalam evolusi rohnya Hegel, bukan lagi manusia individu konkret. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang sempalan ini, saya sedang bergumul tentang philosophy of right, umum yaitu zeitgeist, roh zaman. Nah waktu memakai istilah ini di dalam masa prasokratik, mudah menemukannya, yaitu mencari apa prinsip mula-mula, kemudian fase berikutnya metafisika, kemudian lanjut ke teologi, yaitu abad pertengahan adalah segalanya tentang Allah, pada abad modern itu rasio manusia menjadi pusat segalanya, tapi kemudian saya agak kelelahan untuk menemukan zeitgeist pada masa kontemporer gitu. Kalau mungkin apa Amang bisa memberikan pandangan, kira-kira dari zeitgeistnya Hegel itu di kontemporer ini apa arus utamanya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wade ya. Jadi memang di satu sisi Hegel itu sangat teologis ya, sangat teologis. Jadi, oh ya, di paper saya juga saya menulis bahwa Karl Barth itu berkatakan, mengapa kiranya Hegel itu bagi Protestan tidak seperti Aquinas sebagai Katolik gitu ya. Itu. Jadi menurut Karl Barth itu dengan sistem filsafat Hegel yang mengunggulkan Protestantisme dan memberi basis filosofis mengenai Tuhan, konsep Tuhan, harusnya menurut dia Hegel itu sudah menjadi santo gitu ya bagi Protestan, sebagaimana Aquinas sebagai Katolik ya. Dia mengatakan itu ya. Karl Barth mengatakan itu ya. Nah, ada benarnya ya kalau kita membaca Hegel itu Tuhan itu menjadi sangat rasional gitu ya, sangat rasional. Konseptual semua bisa dijelaskan ya. Oke, good. Nah, yang pertama tadi, apakah manusia menjadi kurang diperhatikan? Memang ada kesan seperti itu ya. Seakan-akan karena subjek sejarah itu adalah Allah, segala-galanya memanifestasikan dirinya, seakan-akan manusia itu robot-robot saja, semacam wayang gitu ya. Jadi Tuhan itu seakan-akan seperti dalang ya. Dia suka-sukanya dia membawa sejarah kemana gitu ya. Hegel mengatakan memang kelihatannya seperti itu, tapi tidak gitu ya. Jadi dia bilang begini, memang dalam kenyataan sehari-hari manusia itu bebas ya, kita bebas. Misalnya Napoleon bikin perang gitu ya, Hitler juga bikin seperti itu, semua bebas ya. Manusia itu hidup dengan keinginan-keinginannya, tetapi dia bilang yang bermain sebenarnya di balik itu semua adalah roh itu sendiri. Ya. Manusia itu berpikir bahwa dia telah merealisasikan keinginannya, tapi sebenarnya yang terrealisasi melalui itu semua adalah keinginan roh itu sendiri gitu ya. Yakni membawa kebebasan yang semakin besar ya. Jadi sekalipun ada Hitler, ada Holocaust, ada Napoleon yang menganggap bahwa saya yang bertindak gitu ya. Tapi sebenarnya itu semacam mereka itu menjadi semacam apa ya? Roh itu seakan-akan bekerja di balik layar mengarahkan itu semua gitu ya. Jadi tidak benar juga bahwa manusia itu kurang diperhatikan ya, karena manusia itu tetap bebas ya, tetap bebas, tapi di sisi lain dia juga tidak bebas gitu. Kira-kira itu dialektikannya ya, karena ada roh yang selalu seperti mengarahkan dia ya. Itu yang disebut dengan dia der List, der Vernunft gitu ya, kelicikan akal budi ya, kelicikan Tuhan. Tuhan itu licik gitu ya.
dia membebaskan manusia melakukan apa saja keinginannya. Tapi sebenarnya dia mendompleng di belakang gitu ya, dan mengarahkannya gitu ya. Nah itu cara dia. Jadi tetap manusia itu sebenarnya menjadi aktor ya. Tetapi Hegel melihatnya manusia itu tidak sepenuhnya bebas, walaupun dia bebas karena Tuhan itu berperan di belakang. Nah, yang kedua mengenai Zeitgeist, semangat zaman. Pada zaman Hegel itu ya kebebasan dan kemajuan ya. Karena kalau kita membaca filsafatnya itu adalah optimisme yang sangat yakin terhadap kemajuan dan kebebasan ya. Itu yang kemudian banyak dikritik oleh Adorno, filsuf-filsuf yang juga Hegelian sekaligus anti-Hegelian ya. Adorno kan juga menggunakan konsep-konsep Hegel, negatif dialektik segala macam ya. Dia anti-Hegel tapi sekaligus dia Hegelian ya. Nah, jadi Zeitgeist sebenarnya dalam keseluruhan filsafat Hegel itu adalah kebebasan dan rasionalitas dan kemajuan. Itu seakan-akan sejaman yang manusia itu sangat rasional ya, dan juga percaya pada the idea of progress gitu ya, of progress dan kemajuan itu sebenarnya spirit di belakang itu semua. Karena itu sekalipun Hegel itu banyak dikritik seakan-akan dia meremehkan penderitaan individu ya, sebagaimana tadi Pak Wado Pasaribu ya, tetapi dia juga mengatakan bahwa memang begitu sejarah berlangsung, mau diapain gitu ya. Persoalannya bagaimana kita memahami sejarah ini. Apakah emang ada untungnya bagi kita kalau kita pesimis melihat sejarah, ada banyak penderitaan lalu kita pesimis, ada untungnya? Ya tidak ada untungnya. Kita harus justru melihat yang positif dari apa yang terjadi gitu ya. Dan kalau banyak penderitaan ya memang hidup seperti itu ya, mau diapain lagi? Itu harus, dan itu justru tantangannya ya. Jadi Hegel itu tidak pernah melihat yang negatif semata-mata negatif. Justru yang negatif itu positif gitu. Jadi segala penderitaan, kesulitan justru itu yang bikin kita maju gitu. Itu memang sangat rasional ya. Justru orang-orang yang menderita banyak kesulitan, tantangan, dan itu justru yang maju ya. Kalau hidup enak-enak saja ya kita tidak akan maju gitu. Kira-kira begitu Pak Wadio. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan ataupun tanggapannya dari Bapak Wadyo Pasaribu, dan kita akan ke penanya ataupun penangga berikutnya. Kepada Bapak Mujahidudin, saya persilahkan. Sorry, terima kasih. Sampai harus menunggu sampai 11:30 malam nih kalau kami di sini. Anda mengikuti kuliah yang sangat mencerahkan. Terima kasih Pak Fitz dan terima kasih moderator. Saya juga ingin menambahkan paralelitas tentang Tuhan yang tadi identity indifference. Ya, kalau dalam Islam itu bagi saya pribadi tidak susah memahami identity indifference karena Tuhan sendiri mendeklar dirinya bahwa dia pada saat yang bersamaan immanence dan transcendent. Dia juga outward and inward pada saat yang bersamaan. Jadi dia konkret atau abstrak pada saat yang bersamaan. Jadi identity indifference itu hal yang seperti itu memang saya dalam agama saya memahami Tuhan seperti itu. Itu yang pertama. Jadi tidak ada kesulitan untuk itu memahami Hegel seperti dalam konteks ini ya. Selain konteks ini semuanya susah bagi saya. Terus yang kedua, saya ingin melihat Tuhan dari perspektif saya sebagai manusia. Nah, manusia adalah manifestasi terbatas, manifestasi Tuhan yang terbatas, sehingga manusia itu memiliki keterbatasan. Nah, dengan keterbatasan manusia itu ingin memahami Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak terbatas. Apakah bisa manusia yang terbatas ini memahami realitas yang tidak terbatas? Nah, kalaupun kita bisa memahami Tuhan yang tidak terbatas itu, sementara posisi manusia terbatas, maka yang lahir menurut saya adalah Tuhan secara konseptual. Jadi kita mengkonsepsikan Tuhan sesuai dengan keterbatasan manusia, karena kita adalah bentuk terbatasnya Tuhan. Nah, sehingga menurut saya, apakah kita menyembah Tuhan yang kita konsepsikan atau Tuhan konseptual sebenarnya kita sembah? Bukan Tuhan itu
bukan Tuhan ansih pada dirinya sendiri yang kita sembah. Apakah untuk menemukan Tuhan ansih pada dirinya sendiri, bukan Tuhan yang dikonsepsikan secara manusiawi, apakah nanti itu harus berada pada yang filsafat ketiga itu, pada filsafat roh. Sehingga ketika kita bertemu dengan Tuhan di situ, Tuhanlah yang hadir pada manusia, bukan manusia yang menghadirkan Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang memancarkan dirinya sehingga manusia tidak lagi tidak bisa, bukanlah tidak lagi mengkonsepsikan Tuhan, tidak lagi, tetapi menerima begitu saja. Apa bisa seperti apa seperti itu Hegel atau bagaimana? Terima kasih Pak Fitz. Terima kasih. Terima kasih Pak Mujahid ya. Jadi sebenarnya tadi sistem yang kita gambarkan itu adalah momen-momen realisasi diri Tuhan ya. Ya, jadi Tuhan itu siapa? Atau semua itu adalah Tuhan ya. Semua itu adalah Tuhan. Jadi itu adalah cara yang rasional konseptual dalam memahami Tuhan. Ya, tentu Tuhan juga bisa dipahami dalam agama, karena ada juga momen agama dalam sistem itu ya. Tapi pemahaman Tuhan dalam agama itu masih dengan iman ya, juga masih butuh ornamen-ornamen fisik atau salib atau tasbih atau santo segala macam, itu juga cara-cara untuk mengenal Tuhan ya. Nah, jadi bahwa tadi kalau dikatakan bagaimana kita manusia yang terbatas ini memahami Tuhan, dalam diri manusia juga ada yang ilahi menurut Hegel, yakni pikiran kita itu ilahi karena dia tidak terbatas ya. Jadi pikiran kita itu tidak terbatas. Dia bisa memikirkan apa saja ya. Dan juga harus dipahami juga apa pengertian yang tidak terbatas ya. Dalam kalau dikatakan Tuhan itu tadi sebagai ketidakterbatasan, bukan berarti dia menjadi sesuatu yang limitless, bukan berarti dia sesuatu yang ngawang-ngawang begitu saja sebagai roh. Tetapi pemahaman yang rasional konseptual mengenai Tuhan adalah bahwa Tuhan itu di satu sisi adalah roh, tidak terbatas, tetapi itu tadi sebagai roh dia juga membuat dirinya jadi materi, menjadi yang terbatas. Itu sebenarnya. Jadi sekalipun manusia terbatas, tapi ada yang ilahi dalam diri manusia, yakni pikirannya. Justru itu persis yang dikritik oleh Hegel dari Kant, karena Kant mengatakan pikiran manusia terbatas, hanya bisa mengetahui yang empiris gitu ya. Nah, jadi Hegel itu seperti itu ya. Jadi itulah cara-cara yang berbeda untuk mengenali Tuhan. Di alam semesta itu adalah juga Tuhan. Jadi karena itu Hegel mengatakan ya, objek teologi dan filsafat itu sebenarnya sama ya. Jadi berfilsafat itu juga adalah ibadah. Karena dengan berfilsafat kita menyibukkan diri kita dengan Tuhan. Dan itu sama dengan ibadah gitu ya. Itu adalah dua yang berbeda dalam berelasi dengan Tuhan. Tapi sebenarnya katakanlah berfilsafat itu adalah beribadah secara rasional dengan pikiran. Sementara beribadah atau sembahyang atau berdoa adalah beribadah dengan iman gitu ya. Itu dua cara yang berbeda saja ya, tapi sebenarnya intinya sama ya. Karena jadi ya itu tadi bahwa seluruh sistem Hegel itu adalah sebuah teodise pembenaran diri Tuhan dengan cara melalui momen-momen itu ya. Kira-kira begitu dia Pak Mujahid ya. Jadi manusia itu terbatas tapi tetap sebagai ciptaan Tuhan ada yang terbatas dalam diri kita. Dan dengan itulah kita bisa memahami Tuhan. Terima kasih. Dan itu yang digambarkan Hegel dalam sistemnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan atau tanggapannya dari Bapak Mujahidudin yang sudah 11:30 di sana ya. Dan kita akan lanjut saja ke penanya terakhir. Ini ada Ibu Elvina Simanjuntak. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Hana, moderator. Selamat malam Pak Fitz. Ya. Ya, saya karena saya masih harus tidak bisa cepat membaca teks filsafat yang bagi saya masih berat. Saya tadi baru sampai halaman 19 Pak Fitz bacanya. Tapi saya sangat senang banget gitu ya. Satu pernyataan Hegel yang saya garis bawahi, dia mengatakan Tuhan tidak
tidak hanya bisa dipahami lewat iman, tapi juga bisa lewat rasio gitu. Ini menarik sekali. Dan lalu si Hegel itu membedakan rasio dan pikiran. Saya lupa bahasa Jermannya. Nah, sesudah saya baca begitu ya, saya merasa sangat terbantu memahami Tritunggal, Trinitas secara rasional, begitulah. Nah, jadi saya berpikir selama ini kan orang Kristen itu sulit sekali menjelaskan Tritunggal ini, Trinitas secara rasional. Jangan-jangan kesulitan ini terjadi karena penjelasan kita orang Kristen tentang Trinitas itu masih di level pikiran kali ya, belum di level rasio seperti rasio yang dimaksudkan Hegel. Karena begitu Hegel menjelaskannya, saya terbantu sekali memahami Trinitas itu secara rasional gitu lah. Nah, yang saya penasaran apakah Hegel ini memang dalam filsafat agamanya itu apakah dia memang pernah bicara tentang Trinitas secara eksplisit? Itu aja yang mau saya tanya Pak Pitis, terima kasih. Terima kasih Ibu Elvina ya. Memang konsep besarnya sistem itu sering dikatakan bentuk trinitas ya. Jadi trinitas sendiri kan juga harus dipahami secara dialektis ya. Mereka tiga tapi satu gitu ya. Three in one itu sebenarnya ya. Saya ada tulisan mengenai itu, mengenai pendasaran filosofis atas konsep trinitas Hegel. Pendasaran filosofis atas konsep trinitas menurut Hegel. Saya ada tulisan, nanti saya bisa kirimkan ke Ibu Elvina, bagaimana Hegel memberi basis filosofis untuk memberi pendasaran atas konsep Trinitas, mulai dari Allah Bapa, Allah Putra, lalu Roh Kudus gitu ya. Dan ini kan sebenarnya harus dipahami secara dialektis ya. Mereka tiga tapi satu gitu ya. Jadi ya memang seperti itu dia. Ya itu makanya tidak berlebihan rasanya apa yang dikatakan Karl Barth itu ya. Begitu Ibu Elvina ya. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dan tanggapan dari Ibu Elvina. Dan mungkin kami sedikit memberikan kesempatan lagi kepada Bapak Paulus Laratmase. Bagaimana Pak Sitorus, apakah tidak apa-apa? Kalau saya sih bebas saja sampai jam 10 juga saya senang ngomong. Wah. Oke. Ya, baik. Silakan yang terakhir. Pak Paulus Laratmase, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sitorus. Terima kasih Pak. Ya, saya kebetulan baru join dan materinya luar biasa. Saya hanya sudah masuk dalam diskusi, tetapi mungkin Ibu yang terakhir sedikit membuka Ibu Elvina Simajuntak. Pertanyaannya akhirnya menggelitik saya. Kalau sepintas saya ikut diskusi ini, pemaparan materi saya tidak ikut, tetapi saya tangkap bahwa konsep idealisme dari Hegel adalah tesis, antitesis, dan sintesa. Nah, kalau konsep ini dipahami dalam konteks substansi berpikir tentang adanya Tuhan, bahwa sekarang saya berpikir tesis Tuhan ada. Tetapi bahwa antitesanya adalah ternyata Tuhan tidak ada. Bagaimana konteks memahami realitas, bahwa tadi Bapak jelaskan dengan stabilo tadi, bahwa yang terbatas ini dalam keterbatasan secara holistik, disitulah totalitas adanya Allah. Ya. Lalu saya memahami bahwa bagaimana Allah yang dalam konteks keislaman, misalnya Allah Akbar, tetapi saya pahami dia dalam konteks keterbatasan bahwa dia terbatas, dia antitesisnya dia Akbar, tapi dia antitesisnya dia parsial misalnya. Lalu bagaimana saya mau mengkonsepkan bahwa pemikiran idealistis, saya berharap pemikiran subjektif saya bahwa memang ini konteks idealisme Hegel ini membuat kita harus memang berpikir sangat kritis. Kalau salah kita akhirnya tidak beragama ini. Ya, kita akhirnya jadi ateis. Ya. Tetapi bahwa kalau kita memahami penjelasan Bapak tadi secara
cermat, maka saya baru mengerti bahwa dalam holistik atau kebesaran keakbaran Tuhan itu dan antitesa keterbatasan Tuhan itulah kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan bisa menyatakan adanya Dia sebagai yang ada begitu. Mungkin itu saya tangkap sepintas seperti itu, tapi pertanyaan Ibu Elvina tadi, saya akhirnya berpikir juga, waduh, kalau dalam konteks Trinitas ini kita hanya ada dalam ide-ide ini. Nah, bagaimana Allah yang akbar itu direalisasikan dalam Allah yang hidup dalam keseharian kita, dalam keterbatasan kita. Tadi Bapak jelaskan dalam Ayub itu bahwa ya dia menderita, tetapi dalam penderitaan itulah dia temukan eksistensi Allah. Saya agak kontradiktif sih, tapi mungkin perlu dijelaskan sedikit saja biar saya agak tarik benang merah sedikit, karena saya agak kabur begitu Bapak. Mohon maaf, saya baru masuk pada sudah saat diskusi. Semoga pertanyaan Ibu Elvina tadi tidak semakin mengaburkan penangkapan ide-ide yang sudah Bapak jelaskan. Terima kasih Bapak. Terima kasih moderator dan para pemirsa sekalian. Salam dari Papua. Jadi, udah jam 11 sekarang di situ ya. Ya. Nah, saya akan menjelaskan begini ya, bahwa Tuhan itu kemahabesaran dan kemahakuasaan Tuhan itu adalah, dan juga ketidakterbatasan Tuhan itu adalah dia mampu membuat dirinya menjadi terbatas ya. Itu bagaimana dalam Trinitas juga begitu ya. Allah itu yang tidak terbatas membuat dirinya menjadi terbatas dalam diri Yesus Kristus ya. Jadi Yesus Kristus kan adalah juga Allah, tapi juga bukan Allah. Di satu sisi, jadi dia identity indifference dengan Tuhan ya. Yesus Kristus kan manusia, dia berbeda dari Allah, tapi juga dia identik dengan Allah karena dia adalah juga Allah dalam bentuk manusia ya. Nah, lalu sintesanya menjadi Roh Kudus gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi Allah itu maha besar, maha kuasa, tidak terbatas, tapi dia membuat dirinya menjadi terbatas dalam bentuk alam semesta fisik ya. Jadi dia adalah roh, tapi membuat dirinya menjadi materi. Jadi alam semesta ciptaan ini adalah realitas dari Allah itu sendiri, sebagaimana Tuhan Yesus yang kelihatan itu adalah realitas dari Allah itu sendiri. Gitu ya. Jadi, tapi Tuhan Yesus sendiri bukan, Allah itu adalah idealitas dari Tuhan Yesus. Sebagaimana Allah adalah idealitas dari alam semesta. The true reality bukanlah alam semesta ini. The true reality bukanlah Yesus yang lahir di Nazaret itu ya. Tapi justru adalah idealitas mereka, yaitu Allah. Gitu. Kurang lebih seperti itu dia Pak Paulus kalau mau dipahami. Ya, terima kasih. Cukup mengerti. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Paulus Laratmase dan juga pastinya kepada Bapak Fitzgerald Kennedy Sitorus yang sudah memaparkan materi dan juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian di sini ya, yang wah luar biasa, semua pertanyaan terjawab ya dengan baik ya. Mungkin kalau misalnya ada yang belum terjawab ya bisa tanya sendiri dengan Bapak Sitorus nanti di belakang setelah acara ini mungkin.